Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Baitul Ilmi rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Ayat ini memberikan jaminan tentang kemurnian Al-Quran. Adapun secara faktual, bagaimana cara Allah menjaga dan memelihara Al-Quran, yaitu dengan menjadikan makhluk terbaiknya, yaitu manusia, sebagai pelaksananya. Dan alhamdulillah, kita sebagai umat Islam mendapatkan kehormatan untuk bisa memelihara Al-Quran tersebut. Bagaimana upaya kita untuk memelihara Al-Quran? Maka setidaknya ada 5 langkah atau 5 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuhnya bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah. Itu yang pertama. Nah, untuk bisa benar-benar meyakini bahwa Al-Quran kalam Allah, maka di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6 telah disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Lindungilah dia supaya mendengar kalam Allah. Maka ini pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Di samping itu, ada tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Bahkan pemirsa rahimakumullah, di dalam surat Hud ayat 13, tantangan itu diturunkan oleh Allah menjadi membuat 10 surat saja, yaitu Qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi. Dan bahkan di dalam surat Yunus ayat 38, tantangan itu diturunkan lagi menjadi diminta membuat tandingan 1 surat saja. Allah berfirman, Qul fa'tu bi suratim mislihi. Akan tetapi hingga detik ini tantangan itu belum ada yang mampu menjawabnya. Maka dengan demikian keyakinan ini adalah keyakinan yang benar bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah. Itu yang pertama, keyakinan yang harus dipegang teguh. Kemudian yang kedua, untuk memelihara Al-Quran, maka kita diharapkan senantiasa membaca, kemudian menghafalkannya.
Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Membaca Al-Quran memiliki pahala, yang pahalanya dihitung berdasarkan huruf-huruf yang kita baca. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, inilah keistimewaan membaca Al-Quran. Apalagi kemudian apabila kita menghafalkannya, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Pemirsa Baitul Ilmi TV, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah membaca dan menghafalkan, maka kita diminta untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika seseorang bisa memahami Al-Quran, maka dia bisa memahami agamanya dengan baik. Dan ketika bisa memahami agamanya dengan baik, maka itu adalah sebuah nilai-nilai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap agamanya. Al-Quran adalah sumber utama dalam agama Islam. Di samping itu, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Huda, yang harus kita pahami. Oleh karena itu, agar petunjuk itu bisa kita pahami, maka kita tidak hanya bisa membaca saja, tapi juga harus paham artinya. Karena itu kita perlu membaca terjemahannya, kita perlu mempelajari tafsirnya. Bahkan akan lebih baik lagi kalau kita bisa mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, belajar balaghah atau sastra Arab, karena Al-Quran banyak bernilai sastra yang ungkapannya amat sangat tinggi. Termasuk kemudian kita mempelajari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya, yaitu ulumul Quran. Di samping itu, apabila kita banyak memahami Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang alim, orang yang paham terhadap agama ini, sehingga derajatnya juga akan ditingkatkan, derajatnya akan dilebihkan daripada orang-orang yang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Pemirsa Baitul Ilmi TV, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu adalah yang terpenting, menjalankan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalamnya. Nah, untuk memelihara Al-Quran, yaitu dengan menjalankan Al-Quran itu sendiri, di mana kita kalau perhatikan kondisi saat ini, masyarakatnya bukan masyarakat yang Islami, bukanlah masyarakat yang Qurani, tapi masyarakat yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Sehingga sejak dahulu pun Rasulullah mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah berfirman, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Rasul Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan.
hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Al-Quran ini diabaikan. Karena itu marilah kita menjadi umat yang amanah, umat yang menjalankan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik kita sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Karena apabila kita menjalankan seluruh kandungan Al-Quran, itu pasti akan memberikan kebaikan dan akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun." Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Karena itulah, pemirsa rahimakumullah, jika ingin dijauhkan dari siksa Allah dan murka Allah, maka kita hendaklah senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, juga bersegera meninggalkan larangan-larangannya. Yang perlu kita ketahui adalah juga pengamalan dan pelaksanaan hukum-hukum Allah ini haruslah dilaksanakan oleh 3 unsur, yaitu unsur individu, unsur masyarakat, dan unsur pemerintah. Ketiga unsur inilah yang menjadi subjek atau pelaku di dalam menjalankan kandungan perintah Allah di dalam Al-Quran. Terutama bagi pemerintah, itu adalah sesuatu hal yang penting. Karena keberadaan pemerintah atau pemimpin ketika itu diangkat, maka dalam pandangan Islam, pemerintah itu dalam rangka menjalankan aturan-aturan Allah. Sedangkan tugas rakyat atau individu itu adalah mengontrol pemerintah agar senantiasa berada pada jalan yang benar ketika menjalankan perintah Allah itu sendiri. Sebagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat, ketika Rasulullah memimpin Madinah, memimpin masyarakat suku kaum Muhajirin dan Ansor, maka Rasulullah memimpinnya dengan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan wahyu Allah. Keberadaan pemimpin itu ketika menjalankan Al-Quran akan memberikan pengaruh yang kuat dan luas karena memiliki kewenangan, sehingga itu kemudian ditaati oleh rakyatnya. Di samping itu, kalau kita perhatikan, maka keseharian Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sebagaimana ketika istri beliau Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka jawab istri beliau, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Karena itu, apabila kita ingin kebaikan, maka hendaklah kita memastikan bahwa pelaksanaan kandungan Al-Quran itu dilaksanakan oleh ketiga unsur tadi, yaitu individu, masyarakat, dan pemerintah. Adapun langkah yang kelima atau yang terakhir untuk memelihara Al-Quran adalah dengan mendakwahkan Al-Quran. Dakwah ini adalah aktivitas yang mulia dan utama yang merupakan tugas para nabi dan rasul. Apabila kita menjalankan dakwah ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Mendakwahkan Al-Quran adalah kebaikan
Bahkan Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Apabila aktivitas ini dilakukan terus-menerus dengan penuh kesadaran, kemudian hingga akhirnya masyarakat menjadi sadar bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang penting. Al-Quran sesuatu yang mereka butuhkan. Al-Quran adalah sesuatu yang mendesak untuk diterapkan. Dan juga mereka menyadari apabila meninggalkan Al-Quran akan menyebabkan kesengsaraan, akan menyebabkan bahaya. Ini adalah akan bisa didapat melalui dakwah, dan dakwah. Sehingga apabila kemudian itu dilakukan terus-menerus, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik, yaitu umat yang dilahirkan untuk manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ciri umat yang terbaik, yaitu menjalankan dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Pemirsa Baitul Ilmi, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bila 5 langkah ini senantiasa kita lakukan, maka kita berharap sejak awal, mulai dari meyakini Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari makna yang terkandung di dalamnya, kemudian menerapkannya di dalam kehidupan keseharian dan senantiasa mendakwahkannya, maka insya Allah akan tercapai sebuah masyarakat yang kita impikan, yaitu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu sebuah negeri yang di dalamnya penuh kebaikan, penuh kesejahteraan, penuh keberkahan, penuh keadilan, penuh keamanan dan penuh ketentraman. Dan inilah yang kemudian yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin. Semoga kita bisa merasakan kehidupan yang demikian tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.